Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bidzikrihi tatimmus shalihat wa bifadlihi wa karamihi tanzilur rahmat wal barakat. ثم الصلاة والسلام على إمام العرض والسماوات سيد السادات قدوة القادات سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الميعاد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال الله تعالى في محكم التنزيل وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال أيضا في آية أخرى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال نبيكم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أحب بلادي إلى الله مساجدها وأبغض بلادي إلى الله أسواقها. صدق الله العظيم وصدق الرسول النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. المكرمين والمحترمين جميع الأساتذة والعلماء الأعزاء yang sama-sama kita muliakan, yang kita hormati, segenap para alim ulama, para tokoh masyarakat, para suku, wabil khusus kepada orang tua kita, guru kita, Al-Mukarram wal-Muhtaram Buya Sinambela, dan juga kepada Al-Mukarram wal-Muhtaram Bapak Arnadi Supaat, dan seluruh para orang tua, para suku, tokoh masyarakat yang mohon maaf tidak bisa Al-Fagir sebutkan satu persatu namanya, tidak mengurangi rasa hormat serta ta'zim. Teriring doa semoga para guru-guru kita, para orang tua kita senantiasa diberikan panjang umur, sehat wal afiat, diberikan keberkahan dunia wal akhirah, dan insyaallah kita semua mendapatkan keberkahannya fi dini wa dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kepada seluruh jamaah Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang hadir di tempat ini, mudah-mudahan senantiasa diberikan panjang umur, sehat wal afiat, diberikan keberkahan dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan sehat wal afiah, dan diberikan kenikmatan di malam hari ini kita sama-sama dapat berkumpul, bermuajahah di masjid, di rumah Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan barakah ini. Dan insyaallah mudah-mudahan
kita yang menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala tidak keluar dari tempat ini melainkan dosa-dosa kita semua dihapuskan oleh Allah. Segala hajat-hajat kita digabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita berada di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi tamunya Allah dan kita yakinin ketika kita menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memuliakan tamunya. Allah tidak akan mengecewakan tamunya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa yang kita minta. Karena kita menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala. Dan jadilah kita sebagai tamu yang baik, tamu yang penuh dengan sopan santun, tamu yang penuh dengan adab yang dibawa junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang Allah jadikan sebagai panutan umat. Manusia yang bukan sembarang manusia. Basyarun lakal basyar. Manusia tetapi bukan sembarang manusia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan kita, adalah bukti contoh bagi diri kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikan kepada umatnya, kepada hamba Allah, kepada pecinta Allah, kepada pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana dalam Al-Quran Allah katakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk sampaikanlah, katakanlah wahai Muhammad, sampaikanlah wahai Muhammad. Kepada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan? Tentu kepada hamba-hamba Allah, tentu kepada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mengaku cinta kepada Allah, ketika kita mengaku hamba Allah Subhanahu wa taala, maka ada syarat yang paling penting kalau kita ingin diterima cinta kita oleh Allah Subhanahu wa taala, atau cinta kita akan terbalaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang paling penting adalah ittiba' bin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bagian syarat mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Allah sampaikan, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian cinta kepada Allah, kalian cinta kepada Allah, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, ikutilah aku. Kalimat fattabi'uni, ikuti aku, itu yang mengucapkan adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menjadikan Nabi Muhammad adalah salah satu sebab diterima cinta hamba-hambanya Allah melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada cara, tidak ada suatu sebab apapun di alam dunia ini ketika kita mencintai Allah tanpa melalui daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus, dan itu adalah syarat yang terpenting, karena di situ adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu terletak di dalam Al-Qur'anul Karim yang menjadikan dalil qat'i untuk kita mengikuti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila kita cinta kepada Allah. Ikuti Nabi, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fattabi'uni, dan Allah akan membalas
di setiap hambanya yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap hambanya yang mengikuti cara, perbuatan, amalan Nabi Muhammad SAW, maka dia akan mendapatkan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa hadiahnya? Dua yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan, yuhibbukumullah. Yang pertama, mendapatkan cinta, diakui cintanya kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah cinta kepada kita. Para jamaah yang bukan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sedang beribadah kepada Allah, ketika kita sedang mencari ridhonya Allah, yang kita harapkan adalah Allah mencintai kita. Kita diakui cinta kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sangat mencintai kepada kita. Itu yang kita harapkan. Maka puncak di dalam ubudiyah kita, puncak di dalam ibadah kita kepada Allah adalah mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala adalah puncak di dalam ibadah kita kepada Allah. Salat kita mengharap mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan ibadah kita ingin kita mendapatkan daripada ridhonya Allah, ingin mendapatkan daripada cintanya Allah Subhanahu wa taala. Maka perlulah kita mendapatkan cintanya Allah melalui caranya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa dan tidak akan diterima oleh Allah dengan cara yang lain. Harus melalui metode dari manhajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah. Selain yuhibbukumullah, maka di situ juga akan mendapatkan wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah Subhanahu wa taala akan memaafkan, akan mengampuni segala dosa-dosa kita yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap satu sunnah, setiap kita satu mengikuti caranya Nabi Muhammad, Allah balas dengan ampunannya Allah. Setiap kita mengikuti Rasulullah, Allah balas dengan ampunannya Rasulullah SAW. Entah kita mengikuti dengan ucapan yang diucapkan oleh Rasulullah, entah kita mengikuti dengan perbuatan apa yang diperbuat oleh Rasulullah, atau entah kita mengikuti daripada apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW, maka disitulah akan mendapatkan ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang kita lakukan di malam hari ini adalah bagian daripada ittiba lin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah ke kota Madinah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pertama kali yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah membangun masjid. Membangun masjid, rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam syiar agama Allah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di kota Madinah terfokus banyaknya semua di masjidnya Nabi besar Muhammad SAW. Maka di saat itu masjid menjadi sentral pusat dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Di saat itu masjid menjadi pondasi yang terbesar di dalam pengaruhnya peradaban lingkungan dari lingkungannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dibangunlah masjid yang mana masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahibbu biladi ilallahi masajiduha wa abghadu biladi ilallahi aswaqaha." Tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah SAW, tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di suatu tempat, di suatu kota, di suatu lingkungan adalah masjid-masjidnya. Maka di saat satu tempat, suatu wilayah, desa yang terdapat masjid, maka tempat tersebut menjadi tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan masjid yang terdapat di wilayah tersebut. Bahkan dikatakan lagi, abghadu biladi ilallahi aswaqaha. Yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala
di suatu lingkungan, di suatu kota, desa, di suatu daerah adalah pasar-pasarnya. Pasar menjadi tempat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila suatu lingkungan dibanyaki dengan pasar-pasarnya, maka tempat tersebut menjadi tempat yang paling tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntung kita di wilayah kita menjadi tempat ada masjid sentral di dalam kota kita, di dalam daerah kita, menjadi sentral dakwatul Islamiyah yang menyebarkan syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Disinilah tempat cara kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti Nabi melalui dari masjid, mengikuti Nabi melalui daripada cara yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zaman dahulu, di zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada seorang sahabat yang bernama Tamim bin Aus atau disebut Tamim Al-Adri. Tamim ini adalah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang dulu tinggal di kota Syria. Ketika mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di kota Madinah, sahabat tersebut pindah dari kota Syria menuju kota Madinatul Munawwarah. Berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dulu sahabat ini Tamim adalah penganut daripada di luar daripada agama Islam, yaitu agama Nasara. Bahkan dia masuk ke dalam agama Islam, dia mengikuti dan menjadi orang yang setia kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu dan banyak daripada bukti perjuangannya Tamim yang menjadikan masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masjid yang begitu indah dengan adanya mimbar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama kali yang mengusulkan adanya mimbar di masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Tamim Al-Adri, Tamim bin Aus, seorang sahabat Rasulullah SAW. Karena ketika Rasulullah SAW sebelum ada mimbar, Rasulullah SAW bersenderkan dengan pelepah korma. Disenderkan oleh Rasulullah setiap Rasulullah khutbah, pelepah korma di sebelah Rasulullah adalah pelepah korma. Dan ketika Rasulullah khutbah, Rasulullah berdiri. Ketika berdiri Rasulullah terlihat lelah, capek. Maka di saat itu ada usul oleh Tamim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, bagaimana kalau kita buatkan mimbar ya Rasulullah, agar engkau terlihat lebih nyaman, agar engkau terlihat lebih tenang di dalam menyampaikan khutbahnya. Maka di saat itu Rasulullah SAW bermusyawarah kepada para sahabat-sahabat Rasulullah yang lainnya dan mengambil keputusan bahwa Rasulullah SAW mengizinkan untuk dibuatkan mimbar yang mana terletak di pada masjid Nabi Muhammad SAW. Mimbar tersebut dibuat ya dengan bentuk 3 anak tangga. Ini tadi saya lihat pas cocok dengan apa yang dijadikan mimbarnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW itu mimbarnya 3 anak tangga, ya, dan menghadap ke depan. Kalau ini bukan mimbar, ya, kalau ini podium tempat, ya. Kalau mimbar ini seperti ini modelnya. Nah, beginilah bentuk daripada mimbarnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika dibuat tersebut, sudah jadi mimbar tersebut, lalu pelepah korma yang biasa sebelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disingkirkan, dipindahkan. Jaraknya tidak jauh, cuman beberapa langkah doang dipindahkan oleh para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika pertama kali dipakai mimbar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi jalan masuk ke Masjid Nabawi. Ketika masuk ke Masjid Rasulullah, Nabi naik ke atas mimbar. Ketika naik ke atas mimbar, terdengar suara nangis rintihan yang begitu dahsyat. Para sahabat di sekitar tersebut mendengar daripada rintihan nangis tersebut. Dicari sumbernya, di mana sumber tangisan tersebut.
ternyata sumber tangisan tersebut berada di pelepah korma yang tadinya dipakai untuk sandarannya Nabi besar Muhammad SAW, yang tadinya dipakai untuk pegangannya Nabi Muhammad SAW ketika menyampaikan khutbah. Pelepah korma tersebut menangis merintih, seperti dijelaskan di dalam riwayat sejarah bahwa rintihan tersebut seperti suara anak kecil yang menangis dahsyat. Dan di saat itulah Rasulullah SAW selesai khutbahnya menyamperi pelepah korma tersebut. Pelepah korma tersebut disampar, didatangi oleh Rasulullah. Lalu pelepah korma tersebut dipeluk oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika dipeluk oleh Nabi Muhammad, berhenti pelepah korma tersebut. Nangisnya tidak nangis. Kata ulama hadis, apabila Rasulullah SAW tidak memegang atau tidak memeluk dari pelepah korma tersebut, maka sampai akhir zaman pelepah korma tersebut akan terus menangis karena rindu dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat rindunya pelepah korma yang jauhnya tidak jauh daripada Nabi Muhammad SAW karena memiliki kerinduan kepada Nabi Muhammad SAW. Pohon pelepah korma adalah benda hidup, dia menunjukkan kecintaannya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada lagi juga sejarah yang dibawa oleh Tamim bin Aus, yaitu di saat Tamim bin Aus datang ke kota Tamim bin Aus datang ke kota Madinah. Tamim bin Aus ini di Syria, dilihat itu di Syria itu kalau setiap masjid ada lampu, yang mana lampu tersebut diisi dengan minyak dan dibakar serta keluarkan dari cahaya lampu tersebut. Maka Tamim ini membawa peralatan lampu tersebut, dibawa oleh Tamim ke kota Madinah, dimasukkan ke masjid Nabi Muhammad SAW. Pertama kali yang menyinari masjid Nabi Muhammad SAW adalah Tamim bin Aus. Digantungkan di setiap tiang masjid Nabi, digantungkan daripada cahaya-cahaya yang terbuat daripada cahaya lampu yang dengan bahan bakar minyak. Kalau kita bilang di sini apa? Lampu apa? Lampu kaleng. Lampu kaleng dibawa, diikat-ikat di setiap tiangnya masjidnya Nabi Muhammad SAW. Setelah diikat, lalu dinyalakan itu lampu tersebut ketika terbenamnya matahari. Di waktu maghrib itu gelap masjidnya Nabi Muhammad SAW. Lalu dinyalakan satu persatu oleh Tamim bin Aus lampu yang diikat di tiang-tiang masjidnya Nabi Muhammad SAW. Nabi belum tahu. Ketika Nabi masuk ke masjidnya, dilihat cahaya masjid begitu terang. Banyak lampu-lampu di tiang-tiang masjidnya Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi katakan, siapa yang berbuat ini? Siapa yang melakukan memasang lampu-lampu ini? Lalu kata Tamim, saya ya Rasulullah, saya yang melakukan daripada pencahayaan di masjidmu ini ya Rasulullah. Apa jawab Nabi Muhammad SAW? Engkau telah mencahayai ajaran agama Islam, maka mudah-mudahan engkau akan diberikan cahaya di dunia dan di akhirat pula. Tuh doa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Inilah apa yang kita lakukan. Masjid yang kita ada di tempat ini, inilah adalah bagian daripada peninggalan Nabi besar Muhammad SAW. Ini bagian daripada ajarannya Nabi Muhammad SAW, yang mana masjid sebagai sentral dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, hidupkanlah diri kita. Oleh karena itu, jadikanlah kita orang-orang yang memakmurkan masjid. Maka dikata di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir." Siapa saja sesungguhnya orang-orang yang
memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Ini adalah tanggapan, ini adalah pernyataannya Allah untuk orang-orang yang senantiasa memakmurkan masjidnya. Dilakukan sholat 5 waktu di masjid, dilakukan sholat berjamaah di masjid. Laki-laki menghidupkan daripada sunnah untuk menghidupkan sholat 5 waktu di masjid. Menghidupkan di masjid berarti dia telah beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Dan inilah adalah bukti bahwa keimanan yang sempurna adalah orang-orang yang memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan ketika tiada naungan, tiada yang akan menaungi di yaumil qiyamah nanti kecuali naungan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 7 golongan yang mendapatkan naungan. Siapa 7 golongan tersebut? Salah satunya adalah rajulun muta'alliqun bil masajid. Seorang yang mana hidupnya selalu menghidupkan masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita yang mengaku sebagai orang yang beriman kepada Allah dan yaumul akhir. Jadikanlah masjid ini sebagai tempat untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menghidupkan masjidnya daripada masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah, fungsi masjid di zaman Nabi bukan hanya untuk sholat saja, tapi fungsi masjid di zaman Nabi sebagai pusat sentral dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita kecewa kalau ada masjid yang tidak ada tempat syiarnya agama Allah Subhanahu wa taala, karena itu bukan bagian sunnah Nabi. Sunnah Nabi adalah masjid sebagai sentral dakwah daripada dakwah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita semua yang menghidupkan masjid ini menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jadikanlah masjid ini untuk kita menghubungkan ikatan batin kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakukanlah ibadah salat di masjid. Bagi yang laki-laki, bagi yang wanita disunnahkan melakukan salat di rumahnya masing-masing. Bagi wanita lebih afdal salat berjamaah atau salatnya dilakukan di rumah masing-masing. Tapi bagi laki-laki lebih afdal dan utama melakukan ibadah salat 5 waktunya di masjid di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi orang-orang yang selalu menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan Allah rubah keadaan kita menjadi keadaan yang lebih baik, dan mudah-mudahan kita semua diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terakhir saya mengajak antum semua. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Ayo, saya mengajak kepada antum semua bahwa masjid ini adalah tempat syiar agama yang Allah. Mari kita selaku umat Nabi Muhammad, kita jadikan masjid ini untuk membaca selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Siap? Siap? Ini kayaknya orang sini pada lemes semua. Apa sudah makan malam atau belum? Udah makan malam apa belum? Sama, saya juga belum. Ya, jadi kita sama-sama belum makan. Ayo, kita semangat. Kita menjadi umat Nabi Muhammad yang semangat, yang gembira ketika kita baca selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sedikit saya tambahkan tentang selawat. Tentang selawat ini penting karena selawat adalah bagian cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Selawat adalah salah satu karamahnya umat Nabi Muhammad. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Saya dari tadi menyebut nama Nabi Muhammad itu bukan sekali.
menyebut nama Nabi Muhammad mungkin sudah berkali-kali, tapi saya belum dengar dengan jelas umat Nabi Muhammad yang ada di masjid ini berselawat dengan kencang. Ketika saya sebut nama Nabi Muhammad, bibirnya tertutup. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Kencangkan suara. Tidak boleh kita tidak berselawat, itu tidak boleh. Bahkan hati-hati, Nabi SAW sudah menyampaikan al-bakhil. Tahu al-bakhil? Pak, tahu al-bakhil, Pak? Hah? Apa? Pelit. Ibu, tahu al-bakhil, Bu? Apa itu? Pelit. Pelit, Bu, pelit. Pelit, al-bakhil itu pelit. Ya, kalau kata orang, saya dari Jakarta, mohon maaf. Kalau kata orang Betawi Jakarta, ya, medit. Kalau kata orang Riau ini apa nih orang Batak? Hah? Kedekut. Betul? Kedekut. Kata Nabi, kedekut. Al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alaih. Kedekut orang yang disebutkan namaku, kata Nabi, disebutkan sejarahku, disebutkan sifatku, disebutkan namaku, indahu falam yusalli alaih, tetapi dia tidak mau baca selawat kepadaku. Sallu ala Muhammad. Alhamdulillah, meningkat. Jadi jangan pernah kita diam. Kalau kita cinta sama Nabi Muhammad itu langsung Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaih, Allahumma sholli alaih. Disebut Nabi, Allahumma sholli alaih, segera. Kadang-kadang ada umat Nabi berkata begini, Habib, sudah Habib, kita sudah baca selawat, Habib aja nggak dengar. Kita sudah baca selawat dalam hati. Betul? Ada yang kayak gitu tadi? Baca selawatnya dalam hati ada nggak? Ada nggak? Ada. Coba tunjuk tangan yang selawat dalam hati. Selawat dalam hati. Habib, saya sudah selawat. Saya bukan orang pelit. Saya bukan orang kedekut. Saya bukan orang pelit. Saya baca selawat, tapi saya baca selawat dalam hati. Mohon maaf, ya, jamaah semuanya mohon maaf. Kita jawab yang kompak. Ketika kita berbuat dosa membicarakan orang lain, pakai dalam hati apa pakai mulut? Jawab yang kompak, dalam hati apa pakai mulut? Terdengar nggak? Kenapa ketika berbuat dosa kita lantang suara kita? Kenapa ketika kita menyatakan cinta kepada Nabi Muhammad dengan selawat, kita dalam hati? Malu kita. Sallu ala Muhammad. InsyaAllah mudah-mudahan semua mendapatkan syafaat dari Tuhan. Ingat, selawat ini jangan pernah disepelekan. Penting. Salah satu ibadah yang paling gampang dan langsung diterima oleh Allah adalah selawat kepada Nabi Muhammad. Sallu ala Muhammad. Ketika kita baca selawat kepada Nabi Muhammad, selawat kita langsung nyampe kepada Allah dan langsung diterima oleh Allah, dan langsung Nabi Muhammad SAW menjawab salam dari kita. Disebut nama kita oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, dari mana? Seorang ulama mengatakan, "Addimis salata 'ala Nabi Muhammad." Sallu alaihi. Sallu ala Muhammad. Addimis salata 'ala Nabi Muhammad. Qabuluha khatman bighairi taraddudi. A'maluna bainal qabuli wa raddiha illa salata 'ala Nabi Muhammad. Adimi salatu 'ala Nabi Muhammad. Segeralah, senantiasalah
berselawat kepada Nabi Muhammad. Selalulah berselawat kepada Nabi Muhammad. Qabuluha khatman bighairi taraddudi. Selawat yang kita baca kepada Rasulullah diterima langsung kontan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'maluna bainal qabuli wa raddiha. Amal perbuatan kita Bapak Ibu antara diterima sama enggak diterima. Betul apa kagak? Betul atau tidak? Betul atau tidak? Amal perbuatan kita antara diterima apa enggak diterima. Salat kita belum tentu. Masih dicek dulu salat kita. Lihat Fatihahnya, Al-Fatihahnya benar enggak? Surat Fatihahnya benar atau tidak? Rukuknya benar atau tidak? I'tidalnya benar atau tidak? Sujudnya benar atau tidak? Salatnya hadir atau tidak? Masih dicek. Apalagi kita yang banyak masalah. Ada yang banyak masalah sini? Ada. Kita kalau lagi dapat masalah, kita sholat. Sholat kita modelnya kayak gimana? Sholat Allahu Akbar. Jadi dari sholat baru Allahu Akbar. Pikiran kita udah kemana-mana. Ya Allah, masih banyak utang. Ya Allah, itu belum kebayar lagi. Tuh, ada satu kisah yang menarik. Ya, ada seseorang lagi kehilangan kunci kamarnya kehilangan. Biasa orang lupa, kehilangan, nggak tahu ditaruh di mana, dia lupa. Dia cari di rumahnya, nih kunci nggak ketemu-temu. Akhirnya ini orang ini dia datangi seorang ulama bermaksud untuk minta doa. Datang seorang ulama bermaksud untuk minta doa. Lalu datang ke ulama tersebut, Pak Ustadz, saya minta tolong Pak Ustadz. Ya, minta tolong apa? Saya minta tolong, ini kunci saya hilang Pak Ustadz. Kunci kamar saya hilang. Saya nggak tahu, saya lupa naruh di mana. Oh begitu. Iya. Iya Pak Ustadz. Ya udah, minta sama Allah. Inti sholat 2 rakaat. Inti sholat 2 rakaat minta sama Allah. Maksudnya begitu. Udah, dilakukanlah sama ini orang yang kuncinya hilang. Sholat 2 rakaat dia. Allahu Akbar. Baru baca Al-Fatihah, baru baca Bismillah, dia keingetan kuncinya ditaruh di mana. Tuh, kalau lagi sholat tuh, yang kita lupa ingat di dalam sholat. Betul apa kagak? Betul apa kagak? Tuh, kalau sholat tuh setan tuh berusaha bagaimana kita agar tidak khusyuk dan hudur dalam sholat. Lagi sholat, Allahu Akbar, baru baca Bismillah, dia ingat, oh iya, kuncinya saya taruh di sana. Dibatalkan sholatnya, diambil tuh kunci. Masya Allah. Ini orang sekarang nih. Ya, kalau kita lagi ada masalah, kita sholat tuh kebawa masalah dalam sholat. Kita ada urusan kita dalam sholat tuh ada dalam pikiran kita. Apalagi kalau lagi lapar. Makanya Nabi ajarin gadamal asya alal isya. Ya, dahulukan makan malam. Kalau udah di depan ente makanan, maka makan dulu, jangan sholat. Paham? Makan dulu kalau udah ada makanannya. Kalau belum makanan, jangan nungguin makanan. Ntar dulu dah, kata Habib, makan dulu baru sholat. Kalau kita lagi duduk, depan kita makanan, terus azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sholat dulu apa makan dulu? Sholat dulu apa makan dulu? Kan kalau kata orang, kan Habib, kata Nabi Muhammad SAW kan, khairul amal as-sholat di waktiha. Sebaik-baiknya amal sholat di waktunya. Lebih baik sholat di waktunya. Dalam keadaan kagak khusyuk, apa sholat ditakhirkan tapi dalam keadaan khusyuk. Mana yang lebih penting? Mana yang lebih penting?
Hudur di dalam sholat, hadir dalam sholat itu lebih penting. Paham? Jadi kalau lagi pengen makan, dengar azan isya, makan dulu apa sholat dulu? Makan dulu. Biar apa? Biar nanti kalau ketika lagi sholat isya perutnya nggak bunyi-bunyi. Ntar kadang-kadang lagi sholat isya, Allahu Akbar, diingetan, ya Allah, itu sayur asem tadi di rumah enak bener tuh. Aduh, mana ada ikannya lu gitu, ada udangnya tuh enak bener tuh. Tuh, karena apa? Perut lagi kosong, mendingan makan, selesai makan baru kita sholat. Karena apa? Hadir dalam sholat ini bagian daripada diterimanya ibadah sholat kita. Ya, maka amal perbuatan kita ini nggak semuanya, belum tentu, bukan nggak diterima, belum tentu, masih dicek. Maksudnya masih dicek. Tuh nanti kalau amalan ibadah kita itu kalau naik, amalan kita ini nyampe kepada Allah, itu dicek terus setiap langit bumi, langitnya Allah itu dicek. Langit pertama, ada nggak riaknya? Apalagi masalah riak. Tahu riak? Tahu bu riak? Anak siapa bu riak? Riya itu amal li ajlin nas, amal perbuatan karena manusia itu riya. Ya, jadi kalau amalan perbuatan apapun kita lakukan dengan riya, maka amalan tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa salata 'ala Nabi Muhammadin, kecuali selawat kepada Nabi Muhammad. Shallu ala Muhammad. Selawat kepada Nabi Muhammad walaupun dalam keadaan riya. Ada orang selawat dalam keadaan riya? Ada nggak? Ada orang tahu orang baca selawat dalam keadaan riya? Misalkan ini contoh aja contoh. Ada orang jalan begini. Dia dilihat orang, dia selawat dalam keadaan riya. Walaupun dalam keadaan riya, selawat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam keadaan riya aja diterima, apalagi dalam keadaan ikhlas kepada Allah, jauh lebih diterima kepada Nabi besar Muhammad. Ini tambahan aja biar kita lebih paham. Kalau ada orang nyebut nama Nabi Muhammad, jangan mingkem. Tahu mingkem? Mingkem tuh bahasa Jakarta, mingkem tuh. Apa sih? Gini-begini bahasa ini. Senyap. Jangan senyap. Ya, ketika nyebut nama Nabi Muhammad senyap. Jangan. Baca selawat kepada Nabi Muhammad. Yuk kita baca selawat bareng-bareng. Mau? Mau? Tapi kita fokus. Karena kita lagi di rumahnya Allah Subhanahu wa taala, lagi baca selawat. Siapa saja yang doanya dimulai dengan selawat, diakhiri dengan selawat, doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca selawat bersama-sama. Tadi dimulai dengan baca selawat, kita baca selawat lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan doa-doa kita diijabah oleh Allah. Kalau lagi doa, angkat tangannya. Doa angkat tangan. Jangan kalau doa begini nih. Maaf ya, maaf. Doa tangannya begini. Tangannya di paha. Males. Itu bukan adab. Adab di dalam berdoa itu angkat tangan. Iftirah. Ya, dia mohon, dia menyesal, dia mohon kepada Allah dengan segala mohonnya. Kita lihat kalau tukang minta-minta, suka minta-minta, tangannya di mana? Pak, minta Pak Muhammad Pak, tuh begini. Itu cara kita. Dan Nabi Muhammad SAW kalau selesai wudu, di dalam wudunya, habis selesai wudu, baca doa tuh angkat tangannya begini, sampai terlihat ketiaknya. Rasulullah SAW. Ini umat Nabi yang butuh sama Allah, doanya begini. Gimana doa dia mau diijabah? Doa itu pakai adab. Kita angkat tangan. Ya, ayo angkat tangan. Yang ada angkat tangan sengklek nanti. Jadi kita angkat tangan, kita baca selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Keraskan suaranya, jangan ada mingkem.
ya, walaupun pakai masker, keraskan suaranya, ya. Kita mudah-mudahan yang keraskan suaranya mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Sallallahu
Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan hajat-hajat kita semua dikabulkan oleh Allah. Berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, seperti yang diajarkan oleh guru-guru kami, setiap selesai majlis membaca talqin zikir kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Membaca kalimat tauhid ini kita niatkan dalam hati kita, ya Allah, kami berada di rumah-Mu ya Allah. Wafatkanlah kami, mudahkanlah kami dalam lisan kami menyebut kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Baca, setelah saya baca, antum baca bareng-bareng. Ya, sambil niatkan diwafatkan dalam husnul khatimah. Sambil niatkan lisan kita nanti mudah menyebut kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.